Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sungguh pujian ini menguatkan setiap kami. Mungkin setiap kami saat ini ada di dalam berbagai macam persoalan, sehingga kami boleh menjadi lemah. Tetapi pujian ini menguatkan kami. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup membangkitkan, Engkau yang sanggup menguatkan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini benar-benar kami boleh menikmati kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Kami siap untuk diberkati, kami siap membuka hati bagi Tuhan sepenuh hati, segenap jiwa kami dan roh kami. Kami terbuka bagi Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, juga melalui hamba-Mu, dan Engkau akan berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terpujilah bagi nama-Mu, suatu sungguh hal yang indah di hadapan Tuhan, ketika kami ada di dalam rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Ya, silahkan duduk. Yuk kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Kita akan sama-sama belajar dari seorang pekerja yang luar biasa. Ya, dari seorang pekerja yang luar biasa, kita akan merenungkan bersama-sama. Haleluya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 4, 5, dan 6. Itu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Yuk kita sama-sama ya bangkit sekali lagi untuk kita baca ayat ini. Yuk. Yeremia 18 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Ini luar biasa. Yuk silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ini pesan Tuhan yang sama bagi setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Bahwa saudara itu dan saya itu tanah liat, benda yang mati. Ya. Tetapi saudara dan saya adalah pribadi yang hidup. Amin. Jadi kita punya sikap ya sebagai tanah liat. Ya, kalau disampaikan di sini bahwa tanah liat itu
benda yang mati. Tetapi ketika ada di tangan penjunan atau pekerja tukang periuk itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, di tangan yang tepat, ya, benda yang rusak pun, tanah liat yang mati pun, benda yang mati, ketika ada di tangan sang ahlinya, akan dijadikan menjadi satu bejana yang indah, yang akan diletakkan di pada tempat-tempat yang tepat. Siapa penjunan itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini sungguh luar biasa ketika pesan Tuhan bagi saudara dan saya melalui firman Tuhan ini. Ini satu pelajaran yang indah bagi setiap kita. Kalau saya mau katakan, demikianlah saudara dan saya di tangan Tuhan, sang ahli penjunan itu. Apapun keadaan kita, saya percaya ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, katakan, tangan Tuhan akan dibuat Tuhan menjadi satu bejana, entah satu itu bentuk guci, itu indah, dan diletakkan pada tempat yang tepat. Itu satu hal yang luar biasa. Mari kita mau belajar dari pelajaran tukang periuk ini. Mengingatkan kita bahwa kita ini adalah tanah liat. Ya. Dan Tuhan adalah sang penjunan yang ahli. Yuk, bagaimana? Ya, orang yang hidup itu punya sikap. Ya, kalau tanah liat itu mati, tetapi saudara dan saya di sini dikatakan bahwa setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dalam tangan Tuhan, sang penjunan, ya, dalam keadaan yang mati sebagai tanah liat yang sepertinya itu tidak berguna, tapi sang penjunan ahlinya itu Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri, Dia sanggup dan akan membuat tanah liat, yaitu hidup saudara dan saya, yang mungkin saat ini lemah, yang mungkin sedang kacau, ya. Tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan, sang ahli tukang periuk itu, yaitu Tuhan sendiri, akan dibuat menjadi indah. Ya, bukan berarti saudara tidak indah saat ini, tetapi percayalah di dalam perjalanan ini penuh dengan proses. Amin. Ya, penuh dengan proses. Saya ingin belajar bahwa kita ini juga punya sikap di dalam hidup ini. Sikap bagaimana kita sebagai tanah liat. Sikap bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita ada di mana? Di tangan Tuhan yang akan menjadi berarti, atau di tanah biasa yang tidak melakukan sesuatu, tidak akan berarti. Ya, saya akan membawa sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Kita punya respon, ya, akan firman Tuhan. Ya, belajar dari tukang periuk atau dari penjunan yang ahlinya itu dari Tuhan Yesus, supaya kita menjadi bejana yang indah. Saya akan bawa saudara ada tiga hal yang perlu saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama, saya belajar untuk kita ini berserah, ya, hidup kita ini berserah dan percaya kepada Tuhan. Sang penjunan itu yang pertama, ya, hidup berserah dan percaya kepada sang penjunan itu. Kalau tanah liat itu tanah yang mati, dia tidak berarti, tetapi ketika ada di tangan sang pekerja atau sang ahli tukang periuk itu akan dibuat menjadi satu
bejana, satu benda yang indah. Nah, jadi saya belajar dari sini untuk kita yang pertama, belajar untuk berserah dan percaya. Banyak orang berserah kepada Tuhan, serahkan hidupku kepada Tuhan, tapi tidak ada yang namanya percaya. Kalau berserah diikuti dengan percaya kepada Sang Penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita belajar untuk terus berada di dalam tangan Tuhan atau bersama hidup di dalam Tuhan, memang itu tidak mudah. Karena setiap langkah ketika kita menoleh ke kanan, ke kiri, banyak tantangan di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mau fokus, kita mau berserah dan percaya apapun yang terjadi, saya punya Tuhan, Sang Penjunan yang ahlinya membuat hidup kita menjadi hidup yang indah. Nah, kalau di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk. Mazmur 37 ayat yang kelima itu berkata demikian. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Haleluya. Dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Ya. Kita tidak cukup menyerahkan, tetapi harus percaya. Ya. Menyerahkan juga percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Ya, apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap di jalannya yang Tuhan kehendaki bagi hidup saudara dan saya. Amin. Belajar berserah dan percaya. Ya, artinya kehidupan kita ini ada di posisi yang tepat. Kalau kita belajar untuk berserah dan percaya, kita perlu memposisikan hidup kita di dalam tangan Sang Penjunan itu. Ya. Belajar yang pertama, menempatkan posisi hidup kita. Hidup kita itu berserah dan percaya kepada Tuhan. Ia akan bertindak, artinya ia akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun saudara, dunia ini begitu jahat, saya katakan. Ya, karena dunia ini bermaksud untuk menyenangkan, memuaskan setiap orang yang mau sungguh-sungguh loh, malah digoda. Ya. Tetapi sekali lagi, kita mau belajar untuk berserah dan percaya. Kita juga bertindak di dalam segala sesuatu. Memposisikan hidup kita ada tetap di dalam tangan Sang Penjunan. Karena Tuhan sedang membentuk setiap kita. Dibentuk, tanah liat itu dibentuk begitu rupa. Ya, sehingga menjadi satu bejana-bejana atau satu guci yang indah. Haleluya. Yuk yang kedua ya, belajar mau atau rela dibentuk. Rela dibentuk. Ketika tanah liat itu ada mungkin dibanting, ya, mungkin itu gumpalan terus dibuat lalu dibanting lagi, punya maksud yang indah bagi pekerja periuk itu, supaya menjadi halus. Nah, itu pasti proses. Pasti kita menyadari kita ada di dalam proses. Setiap manusia yang mau terus naik,
pasti melewati yang namanya proses. Ya, emas aja, ya itu melewati proses. Berlian itu melalui proses sehingga indah, mahal, semakin mahal, prosesnya itu semakin berat, semakin kuat, ditempa, dibanting. Seperti saudara dan saya, kalau sedang mengalami banyak masalah, saudara nggak usah ngeluh, karena itu proses untuk kita menjadi kuat, nanti menjadi indah. Apalagi di tangan Tuhan. Tetap ada proses. Tetapi percayalah, ketika kita mau rela dibentuk oleh Sang Penyunan, akan dijadikan satu tanah yang akan dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu harusnya hanya ada beberapa, tidak sampai 1 tahun ya, bangsa Israel. Tetapi kenapa Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan punya tujuan dalam hidup bebas dari perhambaan, ya, bebas dari penderitaan, bebas dari tekanan di Mesir. Tapi Tuhan memperhatikan umatnya, yaitu Israel, dibawa keluar Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang hanya tidak ada 1 tahun perjalanan. Tetapi kenapa dibuat Tuhan selama 40 tahun? Lewat proses untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk menikmati janji Tuhan, itu melewati proses yang tidak mudah. Tetapi yang terjadi, ada keturunan pertama yang keluar dari Mesir. Ya, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Kekerasan hatinya, mengeluh ketika proses. Padahal Tuhan sendiri itu menyatakan kuasanya, mujizatnya yang luar biasa. Dikirim ketika kelaparan, dikirim daging dari atas. Itu kan kita belum pernah ya. Tetapi itu menggambarkan saudara dan saya. Ya, ketika saudara berserah dan percaya dan rela mau dibentuk melewati proses, itu yang terjadi seperti itu. Ya, sadar setiap proses itu dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya apa? Supaya engkau semakin kuat, ya, semakin naik. Tuhan kalau mau mempromosikan hidup saudara lewat proses, ketika engkau sukacita di dalam proses, ketika engkau tidak mengeluh di dalam proses, ketika engkau tidak marah di dalam proses, saudara akan menikmati berkat Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Haleluya. Saya katakan, yakinlah kita ada di tangan ahlinya, yaitu Sang Penyunan, yaitu Tuhan sendiri. Maka semuanya akan beres. Amin. Kenapa pujian itu indah? Beres kabeh. Rupanya pengarang lagu ini menikmati, ya, Tuhan bekerja melewati setiap proses. Apapun prosesnya banyak, ya. Tetapi itulah perjalanan hidup kita. Yuk, itu yang kedua ya. Kan ada pujiannya. Jalanmu tak terselang oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Percaya ada rencana yang indah. Kita tidak pernah bisa menyelami cara Tuhan yang menolong kita. Cara Tuhan
menggenapi janjinya kepada setiap kita. Banyak cara Tuhan itu tetap bekerja di dalam setiap kita. Tapi satu hal aku percaya, bahwa ada rencana yang indah. Yuk sekarang yang ketiga. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Ya, ketika kita mau rela, ya rela, ketika kita rela mau dibentuk. Kalau tidak rela dibentuk, jadi apa? Ya, mungkin hanya jadi tanah liat yang bundar saja, tidak ada gunanya. Tetapi puji Tuhan pagi hari ini. Yuk yang ketiga. Ketika kita mau berubah. Ya, kan berubah. Itu tadi bejana itu dikatakan. Apabila bejana, ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Itu luar biasa. Ya. Rusak pun diambilnya dan dibuatnya kembali. Dikerjakan. Satu tanah liat tidak dibuang begitu saja. Akan dibuat, ini satu pekerjaan yang luar biasa. Tuhan itu kalau membentuk setiap kita ini luar biasa. Ya. Tukang periuk itu sangat menghargai tanah liat ketika ia dibuat. Bahkan ketika dibuat dia mungkin rusak, hancur, tetapi akan dibuatnya lagi. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Haleluya. Yang remuk, yang rusak tidak dibuang di tangan Tuhan. Yang remuk akan dibuatnya kembali. Asal kita mau berubah, ya. Dalam kehidupan ini perlu kita berubah. Percaya ketika Paulus dulu seorang penjahat. Siapa sih seorang penjahat? Mungkin dicemooh orang banyak, mungkin ditakuti orang banyak karena dia jahat. Ya. Orang jahat ditakuti. Ya. Karena takut kalau dibunuh karena dia seorang pembunuh. Ketika anak-anak Tuhan pulang dari ibadah dibunuh. Itu yang terjadi pada Paulus. Tetapi Paulus dijamah Tuhan. Dijadikan apa? Seorang pemenang. Itu kan kalau manusia tidak bisa. Dengan peraturan, segala peraturan pun tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang datang kepada Paulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu firman Tuhan. Dia menyentuh hati Paulus. Sehingga Paulus jadi seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini kita belajar. Nah, kalau kita mau jadi tanah liat yang tidak berarti, tetapi ketika kita ada di tangan Tuhan, Tuhan akan membuatnya sesuatu yang indah dalam hidup ini. Di dalam pengkhotbah dikatakan, ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Amin. Ya, saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Yuk saya ingin buka ayat terakhir di dalam Roma. Ya, terima kasih Pak Andi. Bisa difoto untuk bahan KKA kita. Yuk Roma pasal 3 ayat 7 dan 8. Roma pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ayat yang ke-8.
Bukankah tidak benar? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ada banyak orang salah di dalam bersikap, salah di dalam ambil keputusan. Tetapi saudara dan saya, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, koreksi hidup kita, supaya kita mau menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadikan hidup kita ini menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bejana yang bernilai, bejana yang berfungsi dan bermanfaat. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan. Haleluya. Ingat bahwa saudara perlu apa? Yang pertama, berserah dan percaya. Yang kedua, mau dibentuk atau rela dibentuk. Yang ketiga, mau berubah. Amin. Percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari pelayan mimbar bisa maju ke depan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupmu. Sampai kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan pada pagi siang hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami adalah tanah liat yang disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari. Tetapi tanah liat yang ada di tangan sang penjunan, yaitu Tuhan sendiri, akan dibentuk melewati proses dan berubah menjadi sebuah bejana. Tanah yang hanya bergumpal, tetapi di tangan yang tepat, di tangan Tuhan sang ahlinya, akan dibuat menjadi satu biji yang indah. So, Tuhan berkati setiap kami. Berikan hati kami yang lembut untuk kami dibentuk oleh Tuhan. Di setiap proses kami mau tetap sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Haleluya. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini akan benar-benar menjadi satu perjamuan yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami, yang memberkati setiap kami, yang menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa.